Nah, lanjut sekarang kita akan masuk ke course modeling data relationship. Nah, pertama kita masuk ke bagian course exercise yang sebelumnya course-nya itu udah kita enroll. Lalu kita download lesson materialsnya seperti biasa. Nah, kemudian kita masuk ke sistemnya. Mohon ditunggu. Nah, lalu kayak biasa kita klik environment, kemudian open files, lalu masuk ke lesson materials yang udah kita download tadi, ini modeling data, klik folder resources, kemudian pilih tipe datanya OAP, kemudian kita open. Nah, nantinya juga akan muncul confirmation dialog, kemudian kita klik proses, lalu nanti kita tunggu aplikasinya terinstall. Oke, klik proses. Nah, selanjutnya kita tunggu aplikasinya selesai diinstal. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Nantinya di dalam aplikasi ini seperti biasa hanya terdapat satu modul dan kita masuk ke modulnya. Nah, ini kita masuk ke modulnya. Nah, jadi ada sedikit tips dari aku kalau misalnya pertama kali kita buka modulnya itu pasti lama. Jadi caranya itu kita cancel. Untuk yang kedua kalinya. Terkadang cara ini ampuh works gitu untuk buka modulnya biar lebih cepat. Oke. Kita tunggu lagi sebentar. Department ID-nya. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan bahwasanya sudah ada department ID, entity department ID, kemudian kita run. Kita tunggu.
Nah, jika sudah, kemudian kita lanjut. Baru di bagian ini entities, kita klik kanan, baru add entity to database. Nah, di sini kita buat namanya menjadi employee picture. Oke. Nah, selanjutnya di bagian kemudian di bagian ini employee picture kita pilih atribut ID ini. Nah, kemudian di sini kita ganti namanya menjadi employee ID. Lalu tipe datanya kita ganti jadi employee identifier. Ini tetap seperti biasa. Kemudian di bagian employee picture ini kita klik kanan add entity attribute. Buat atribut baru di sini namanya kita buat menjadi file name. Lalu labelnya file name, tipe datanya text. Kita pilih text, lengthnya 50, mandatory-nya kita buat yes. Oke, jika sudah, kita lakukan proses yang sama dengan cara tadi, klik kanan, employee add entity attribute, baru namanya kita ganti menjadi picture. Lalu tipe datanya mandatory, tipe datanya binary data, baru mandatory-nya yes. Oke, jika sudah, kita lihat lagi. Kita geser ya. Oke, employee picture-nya itu kita buat di sini. Employee picture kita hubungkan dengan, seharusnya ini mereka tidak terhubung. Oke. Lalu kita hubungkan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke many-to-many relationship, baru seperti yang tadi di database ini kita add entity, baru kita buat namanya menjadi project member. Oke, lalu di project member ini kita buat entity baru kita buat namanya menjadi employee ID. Kemudian mandatory-nya yes. Nah, lalu jika sudah, kita buat juga lagi entity yang baru dengan nama project ID. Project ID jangan lupa ganti mandatory-nya menjadi yes. Oke. Nah, jika sudah, kemudian kita buat lagi atribut terakhir dengan nama role description. Oke. Role description ini kita buat tipe datanya text, lengthnya 50, mandatory-nya yes. Oke. Nah, jika sudah, kemudian kita tarik project member ini ke dalam diagram. Kita letakkan dia di antara employee dan juga project entity.
Jangan naik. Amin ke pun. Kan sekali bervideo loh. Singkat. Ntar kita delete dulu deh. Baru kemudian kita tarik project. Kita tarik project member ke dalam diagram. Kita tarik ke project. Iya, lalu ini kita seharusnya ini ke employ, lalu project member kita tarik yang project member sudah, baru yang employee picture juga kita tarik. Nah, kemudian kita sesuaikan yang department, dia hanya terhubung ke department ID. Lalu setelah itu yang ini kita delete. Nah, department ini terhubung ke department ID, kita sesuaikan seperti ini urutannya. Lalu job position itu dia terhubung dengan project member seperti ini. Lalu project ID dia terhubung ke project, dan ini job position dia kita tarik font ini kita ulang coba. Kita tarik dia ke employee. Oh ya, di employee picture ini kita sepertinya ada yang kurang. Kita belum ada entity employee ID-nya. ID-nya nggak ada. Mungkin ini kita hapus dulu, baru kita buat new database. Namanya tadi employee picture. Oke, jika sudah kita cek. Nah, di sini ada ID-nya ya. Baru nah, ini ID-nya kita ubah namanya menjadi employee ID. Oke. Tipenya itu, kemudian kita pilih tipe datanya menjadi ini department identifier, lalu mandatorinya yes, baru tipenya protect. Setelah itu kita tambah atribut baru, kita buat namanya file name. Oke, tipenya text, mandatorinya yes. Oke, yang terakhir itu kita tambah satu lagi, entities, namanya itu picture, tipe
karena datanya binary, metodenya yes. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Baru kita sesuaikan. Ini employee picture-nya dia. Oh, seharusnya employee picture-nya ini kita hubungkan ke employee. Tapi kita coba run. Nah, jadi di sini tuh tidak ada tes untuk membuktikan hubungannya ini, hubungan antar relationnya itu bekerja, tapi kita bisa melihat bahwasanya setiap entity dan atribut itu dikarenakan setiap data atribut dan juga entities itu tidak memiliki data. Oke, kurang lebih itu saja dan saya terima kasih.